Halo, anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berkah dalam. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada kelas 10 semester 1 dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Marilah untuk mempersingkat waktu kita memulai pelajaran ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Kemudian kita akan melihat pengertian dari kata ideologi. Ideologi adalah keseluruhan pemikiran, cita rasa, dan segala upaya dalam memandang sesama dan dunia. Pengertian ini bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah cara pandang seseorang atau kelompok tentang cita rasa atau pemahamannya dan segala upayanya dalam membangun sesama dan dunia. Ada 5 macam ideologi yang berkembang dewasa ini. Yang pertama adalah ideologi nasionalisme. Yang kedua, ideologi Marxisme. Yang ketiga, ideologi komunisme. Yang keempat, ideologi teokrasi. Dan yang kelima, ideologi neoliberalisme. Pengertian dari ideologi-ideologi tersebut, ideologi nasionalisme ini adalah semacam etnosentrisme atau cara pandang yang berpusat pada bangsanya sendiri. Ada sisi nasionalisme negatif dan sisi nasionalisme positif. Yang pertama, nasionalisme negatif adalah mengagung-agungkan bangsanya sendiri dan meremehkan bangsa lain. Ini adalah ciri-ciri yang negatif. Yang kemudian ada nasionalisme bersikap positif, yakni nasionalisme yang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa sekaligus menghormati kemerdekaan bangsa lain. Ini adalah paham nasionalisme secara positif, bagaimana kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat sekaligus juga menghormati kemerdekaan dari bangsa-bangsa lain. Selanjutnya ada ideologi Marxisme. Inilah kumpulan ajaran yang menjadi dasar sosialisme dan juga paham komunisme. Selanjutnya, Marxisme berkembang menjadi ideologi komunisme, yakni suatu sistem masyarakat di mana sarana dan prasarana produksi dilakukan berdasar asas memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada ideologi teokrasi, yakni paham yang menghendaki agama menguasai masyarakat politik. Ini juga paham yang berkembang ketika zaman para rasul di kota Romawi bahwa agama menjadi pusat dari segala masyarakat. Ya. Jadi dulu ketika Kaisar Konstantin menjadikan agama Katolik atau Kristen menjadi paham negara. Yang kelima ada ideologi neoliberalisme, yakni paham yang berkembang dalam hubungannya dengan globalisasi dan pasar bebas yang akan dikuasai oleh mereka yang kuat secara ekonomis dan politis. Ini lebih kepada pemahaman pendekatan secara ekonomi dan politis di dalam dunia yang global atau masyarakat global. Selanjutnya kita akan melihat tren dan isu yang faktual
atau relevan untuk ditanggapi secara kritis pada saat ini, yakni yang pertama isu demokrasi. Ini biasanya terjadi pada saat menjelang pemilihan umum, di mana para pendukung saling menjagokan para eh, pilihannya untuk dijadikan pemenang dalam proses pemilu. Yang kedua ada otonomi daerah. Ini ketika terjadi kerusuhan tahun 99, ini banyak daerah-daerah yang termasuk pulau-pulau di luar ibu kota negara ini mau mengajukan otonomi atau memisahkan diri karena merasa tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintahan pusat. Yang ketiga ada hak asasi manusia atau HAM, di mana masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di negara kita. Yang keempat ada materialisme dan hedonisme. Ini adalah salah satu cara pandang, cara gaya hidup yang mengagung-agungkan materi atau jabatan atau kekuasaan, hedonisme. Yang kelima ada isu lingkungan hidup, bagaimana kita melihat lingkungan hidup khususnya sumber daya alam yang ada di negara kita ini dimanfaatkan secara baik atau secara salah oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya dalam pemanfaatan sumber daya laut, kita tidak boleh menjaring ikan dengan trol atau pukat harimau. Kemudian cara tambang yang benar. Tetapi di lain pihak banyak kasus illegal logging atau pembalakan liar kayu di hutan sehingga nantinya terjadi bencana alam yang menimpa daerah tersebut. Yang keenam adalah isu fundamentalisme. Ini adalah cara pandang yang salah tentang hal-hal tertentu atau aliran-aliran tertentu, sehingga mereka menolak aliran yang lain atau paham yang lain. Kemudian ciri individualisme. Sekarang banyak orang justru cenderung untuk merasa hidup sendiri atau enak, nyaman merasa hidup sendiri, tidak perlu orang lain. Orang lain dianggap tidak ada. Yang ketujuh ada pluralisme. Pluralisme ini kita tahu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari banyak bermacam suku, bangsa, agama, dan budaya, adat istiadat yang tidak bisa disamakan oleh aliran-aliran yang tertentu. Ya, artinya kita justru melihat bahwa keanekaragaman pluralisme yang ada di Indonesia ini sebagai rahmat Allah yang Maha Kuasa atas negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya 8 adalah isu gender. Gender adalah bagaimana kita bertindak secara adil dan bijaksana terhadap jenis kelamin yang ada di negara kita, yakni jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Khususnya pemaksaan gender ini atau perilaku yang salah terhadap gender ini khususnya dialami oleh kaum perempuan. Mereka selalu dianggap menjadi nomor 2, sehingga kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak diindahkan sama sekali. Maka baiklah anak-anak yang terkasih, kita akan menarik kesimpulan atas pemaparan materi tadi, yakni bersikap kritis terhadap media dan ideologi tanpa tanggung jawab dan dasar yang kuat akan menyebabkan kita hanya ingin tampil beda saja. Sebagai murid Kristus, sikap kritis harus berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus mengkritisi berbagai media, cara pandang, dan ideologi yang mempengaruhi kita agar kita menemukan kehidupan yang autentik atau dapat dipercaya atau yang sejati. Maka bisa dikatakan bahwa bersikap kritis terhadap media dan ideologi yang berkembang dewasa ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang Katolik, sehingga kita tidak hanya mengikuti arus dan tren yang berkembang di masa ini, melainkan sebagai murid Kristus kita mempunyai sikap, cara pandang, penentu, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lihat, kita alami ini secara kritis. Secara kritis artinya dengan cara pandang sebagai orang Katolik atau pribadi yang Katolik. Bagaimana ajaran iman kita sungguh-sungguh mempunyai nilai-nilai Kristiani yang dapat kita jadikan pijakan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara yang sejati.
Budaya modern dengan berbagai teknologi, gaya hidup, dan ideologi cenderung tidak lagi memusatkan nilai iman dan hanya sedikit memberi dukungan untuk menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini pengaruhnya bahwa budaya-budaya tersebut justru sebaliknya hanya memusatkan pada tren, mengagung-agungkan tren, sehingga cenderung meninggalkan nilai-nilai iman. Meninggalkan nilai iman artinya meninggalkan budaya cinta kasih, kejujuran, keadilan, setia kawan. Ya. Ini ditinggalkan, namun mengagung-agungkan budaya mereka sendiri. Bersikap kritis pada media dan berbagai ideologi ini merupakan contoh konkret bahwa kita mempunyai sikap iman. Maka anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap iman perlu kita tumbuh kembangkan sehingga kita dapat melihat, bersikap kritis, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan teknologi globalisasi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga kita semua senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Kristus secara penuh. Baik anak-anak yang terkasih dalam Kristus, demikianlah penjelasan materi dari Pak Yosef. Semoga kita senantiasa dimampukan untuk menjadi pribadi yang berdasar iman akan kekatolikan. Terima kasih, berkah dalam. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.